Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan analisis data, penelitian, publikasi, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di beberapa video yang lain, kita telah mempelajari bagaimana caranya menghitung secara manual ketika kita ingin melakukan analisis UJT. Namun, di video-video tersebut kita mengasumsikan kedua kelompok yang kita bandingkan variansnya homogen. Nah, pada video kali ini mari kita mempelajari bagaimana caranya menghitung secara manual analisis UJT ketika kita membandingkan kedua kelompok yang kedua kelompok tersebut variansnya tidak homogen. Bagaimana caranya menghitung varians itu homogen atau tidak akan kita bahas di video yang lain. Namun di video kali ini kita fokuskan caranya menganalisis UJT tidak berpasangan ketika varians dari kedua kelompok tersebut tidak homogen. Oke, misalkan kita membandingkan hasil belajar lagi dari kedua kelas yaitu kelas A dengan kelas B seperti ini. Nah, di sini kelas A terdiri atas 4 siswa dan kelas B terdiri atas 5 siswa. Datanya hampir sama dengan data pada video membandingkan dua kelas pada ulangan yang tidak sama namun varian homogen. Nah, yang di sini juga hampir sama namun bedanya bisa kita lihat di kelas A. Nah, di kelas A ini datanya ekstrim ya. Ada yang dapat angka 6, kemudian ada yang dapat 1, ada yang dapat 10, ada yang dapat 2. Sehingga di sini ragam atau varian atau sebaran datanya sangat luas. Sedangkan di kelas B, kita lihat angkanya 8, 9, 7, 8, 10. Sebaran datanya sempit. Ini sebaran data sempit, ini sebaran data yang lebar. Sehingga kalau nanti kita hitung menggunakan uji homogenitas, maka kedua kelas ini akan menghasilkan kesimpulan variansnya tidak homogen atau tidak sama, alias berbeda signifikan. Nah, misalkan ya, kembali lagi di data ini kita melakukan penelitian di kedua kelas. Kita ambil data hasil belajarnya. Kebetulan kelas A hanya terdiri atas 4 siswa dan kelas B terdiri atas 5 siswa. Ketika siswa berhasil menjawab 10 item soal yang kita berikan, mereka mendapatkan nilai 10. Sedangkan ketika mereka tidak dapat menjawab secara keseluruhan, maka skor hasil belajar yang dia dapatkan adalah 0. Sehingga rentangan skor hasil belajar yang dapat diperoleh oleh siswa adalah dari skor 0 hingga 10. Oke. Kita sudah memiliki dua data dan kita asumsikan kedua data ini tidak homogen variansnya dan kita ingin melihat apakah ada perbedaan di antara kedua kelas. Kita bisa menggunakan analisis UJT. Dan sama seperti di video sebelumnya, kita harus menghitung T hitungnya terlebih dahulu, kemudian nanti kita cari T tabelnya, kemudian kita bandingkan T hitung dengan T tabelnya. Ketika T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka dapat disimpulkan H0-nya ditolak, alias ada perbedaan signifikan. Namun, kalau T hitungnya kurang dari T tabel, H0-nya gagal ditolak, alias tidak ada perbedaan signifikan skor hasil belajar di antara kedua kelas ini. Sekarang, mari kita langsung mencari tahu apa formula T hitungnya. Nah, formulanya adalah ini. Selisih antara rata kelas A dikurangi rata kelas B. Selisih rata di antara dua kelas. Dibagi akar varians kelas A dibagi jumlah dari kelas A. Ditambah varians kelas B dibagi jumlah sampel di kelas B. Formulanya lebih sederhana bila kita bandingkan dengan formula ketika kita menggunakan UJT untuk membandingkan dua kelas ulangan berbeda namun varian sama di video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya penyebutnya sangat panjang. Kalau di sini lebih singkat. Oke, sama seperti biasanya, mari kita pecah. Kita hitung beberapa komponen penting terlebih dahulu sehingga nanti kita mudah memasukkannya. Sekarang mari kita hitung pembilangnya terlebih dahulu.
yaitu selisih antara rata kelas A dengan rata kelas B. Ya, kita tuliskan di sini. Karena kita mencari rata kelas A dan rata kelas B, maka kita perlu menjumlahkan angka-angka di kelas A dibagi jumlah siswa dan menghitung total skor di kelas B kemudian dibagi jumlah siswa di kelas B. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Rata kelas A kita cari dengan 6 plus 1 plus 10 plus 2 dibagi jumlah siswanya 4. Dikurangi rata di kelas B. 8 plus 9 plus 7 plus 8 plus 10. Angka-angka ini berasal dari sini ya. Kemudian dibagi jumlah siswanya yaitu 5. 6 plus 1 plus 10 plus 2 sama dengan 19. 8 plus 9 plus 7 plus 8 plus 10 sama dengan 42. 19 dibagi 4 sama dengan 4,75. Sedangkan 42 dibagi 5 sama dengan 8,4. Sehingga 4,75 dikurangi 8,4 sama dengan 3,62. Karena kita ingin mencari selisihnya, di sini ada tanda negatif, tidak masalah ya. Sehingga di sini kita sudah dapat menemukan pembilangnya. Selisih antara rata kelas A dengan rata kelas B adalah sebesar 3,65. Pembilang sudah kita peroleh, sekarang mari kita cari penyebutnya. Penyebutnya ada 4 komponen, mari kita cari komponen variansnya dahulu. Kita hitung varians kelas A dahulu, kemudian kita cari varians kelas B. Oke, ini ya. Varians kelas A, sama seperti di video sebelumnya, rumusnya adalah jumlah kuadrat kelas A dibagi DB. Derajat bebas. Derajat bebas sendiri adalah jumlah sampel dikurangi 1. Nah, jumlah kuadrat sendiri rumusnya adalah sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dibagi jumlah sampel di kelas tersebut. Kemudian tetap dibagi DB-nya, NA dikurangi 1. Ingat ya, ini sigma X kuadrat. Yang ini sigma X dikuadratkan. Karena sigma X kuadrat, kita perlu menguadratkan skor tiap individu terlebih dahulu baru kita jumlahkan. Kalau yang sigma X dikuadratkan, kita jumlahkan skor keseluruhan terlebih dahulu baru kita kuadratkan. Sekarang langsung kita masukkan sigma X kuadrat, maka kita kuadratkan angka-angka di sini terlebih dahulu. 6 kuadrat plus 1 kuadrat plus 10 kuadrat plus 2 kuadrat. Sigma X dikuadratkan, maka kita jumlahkan 6 plus 1 plus 10 plus 2 yaitu 19 baru dikuadratkan. Dibagi N. N jumlah siswa di kelas A ada 4. Per NA dikurangi 1. 4 dikurangi 1. 6 kuadrat sama dengan 36. 1 kuadrat sama dengan 1. 10 kuadrat sama dengan 100. 2 kuadrat sama dengan 4. 19 kuadrat sendiri adalah 361. Tetap dibagi 4, kemudian keseluruhannya dibagi 3. 36 plus 1 per 100 plus 4 sama dengan 141. Sedangkan 361 dibagi 4 sama dengan 90,25. 141 dikurangi 90,25 sama dengan 50,75. Angka ini bila dibagi 3 sama dengan 16,9167. Angka inilah merupakan varians dari kelas A. Varian dari kelas A sudah kita dapatkan, sekarang mari kita hitung varians dari kelas B. Rumusnya sama, JKB dibagi NB dikurangi 1. Mohon maaf ya, ini bukan NA, tapi NB dikurangi 1. JKB-nya sendiri adalah sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dibagi N per NB dikurangi 1. Sehingga kita kuadratkan terlebih dahulu per individu. 8 kuadrat plus 9 kuadrat plus 7 kuadrat plus 8 kuadrat plus 10 kuadrat. Sebetulnya ini ada kuadratnya ya. Kemudian sigma X. 8 plus 9 plus 7 plus 8 plus 10 sama dengan 42. 42 kemudian dikuadratkan. Kemudian dibagi N. N-nya adalah 5. Per NB dikurangi 1. 5 dikurangi 1. 8 kuadrat 64. 9 kuadrat 81, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 10 kuadrat 100.
42 kuadrat sendiri sebesar 1764. Dibagi 5, kemudian 5 dikurangi 1 adalah 4. 64 plus 81 plus 49 plus 64 plus 100 sama dengan 358. Sedangkan 1764 dibagi 5 sebesar 352,8. 358 dikurangi 352,8 adalah sebesar 5,2. 5,2 inilah yang dibagi 4, sehingga hasilnya adalah 1,3. Sehingga varians dari kelas B adalah 1,3. Di sini kita sudah memperoleh varians kelas A dan varians kelas B. Dan kita juga sudah menghitung pembilangnya. Sekarang langsung saja kita masukkan ke formula T hitung. Nah, seperti ini. Selisih A dan B adalah 3,65. Kita tuliskan di sini. Ini sebenarnya 3,65 ya. Mohon maaf. 0,65-nya lupa tidak tertulis. Kemudian dibagi akar varian kelas A. 16,9167. Dibagi jumlah siswa di kelas A. 4. Ditambah varian kelas B. 1,3. Dibagi jumlah siswa di kelas B. 5. Nah, kemudian di sini 16,9167 dibagi 4 adalah 4,229. 1,3 dibagi 5 sama dengan 0,26. Kemudian 3,65 dibagi akar 4,489. 4,489 adalah penjumlahan antara 4,229 plus 0,26. Akar 4,489 sendiri adalah 2,119. Nah, 3 dibagi 2,119, mohon maaf, 3,65 dibagi 2,119 adalah sebesar 1,723. 1,723. Angka inilah merupakan T hitung yang kita cari. Dan saya ingatkan sekali lagi, ini mohon maaf saya lupa menuliskan sebetulnya 3,65. Oke. T hitung sudah kita peroleh, sekarang waktunya kita mencari T tabel. T hitungnya gampang ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara mencari T tabel. Nah, ternyata cara mencari T tabelnya sedikit lebih panjang daripada ketika kita mencari nilai T tabel ketika kita melakukan uji T di kondisi yang lain. Nah, rumus T tabel ketika kita melakukan analisis uji T untuk membandingkan dua kelompok yang variannya tidak homogen adalah seperti ini. Ya, T tabel di kelas A, di kelompok A dikali S A bar kuadrat. Ini merupakan standar deviasi dari sebaran nilai tengah atau kita kenal juga sebagai galat baku. Kita juga telah mempelajari rumus dari ini ketika kita mempelajari video formula dasar statistika inferensia. Ya, di sini kita lihat T tabel kelas A dikali galat baku kelas A ditambah T tabel dari kelas B dikali galat baku dari kelas B dibagi galat baku kelas A ditambah galat baku kelas B. Oke, galat baku sendiri itu bisa kita hitung dengan membagi varians dengan jumlah sampel. Ini kan varians, ya. Varians dibagi jumlah sampel itu sama dengan galat baku. Sehingga galat baku itu sebetulnya yang ini. Varian dibagi NA. Varian kelas B dibagi NB. Ini galat baku kelas A, ini galat baku kelas B. Sehingga angka ini nanti bisa langsung kita masukkan. Ya, angka ini. Pembagian antara varian dengan jumlah sampel. Ya, angka 2 ini langsung kita masukkan ke sini. Sehingga di sini T tabel kelas A. Nah, nanti kita lihat di T tabel, di tabel T. Nah, T tabel kelas A nanti kita lihat yang DB-nya adalah 3. Kenapa? Karena jumlah sampelnya 4. Ketika kita melihat T tabel, kita lihat DB-nya yaitu N dikurangi 1. 4 dikurangi 1, 3. Nah, T tabel dari DB3 sama dengan 3,183. Kemudian 4,229 adalah galat baku dari kelas A, yaitu ini 4,229. Kemudian T tabel dari kelas B, kita lihat yang DB-nya 4. Kenapa 4? Karena jumlah sampelnya 5. 5 dikurangi 1 kan 4.
Nah, T tabel dari DB4 adalah 2,776. Dikali 0,26, 0,26 ini galat baku dari kelas B. Ya, angka ini. Kemudian dibagi galat baku kelas A ditambah galat baku kelas B. Yaitu 4,229 ditambah 0,26. 3,183 dikali 4,229 adalah 13,459. Sedangkan 2,776 dikali 0,26 sama dengan 0,722. Dibagi 4,229 ditambah 0,26 sama dengan 4,489. 13,459 ditambah 0,722 sendiri sama dengan 14,181. Ketika dibagi 4,489 sama dengan 3,159. Inilah T tabel yang kita cari. Di sini kita sudah mendapatkan T hitung dan T tabel. T hitungnya 1,723, T tabelnya 3,159. Sehingga dapat disimpulkan T hitungnya kurang dari T tabel. 1,723 kan kurang atau lebih kecil dari 3,159. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan H0-nya gagal ditolak alias tidak ada perbedaan signifikan di antara kelas A dan kelas B. Oke. Tadi saya katakan ada T tabel kelas A, ada T tabel kelas B. Cara melihatnya sama, kita harus mengunduh atau mencari tabel T terlebih dahulu. Kemudian kita lihat yang probabilitasnya 0,05. Terus kita cari yang DB-nya 3, yaitu 3,18245. Bisa kita bulatkan sebagai 3,182 sebagai T tabel dari kelas A. T tabel dari kelas B, kita lihat yang DB-nya 4. Yaitu 2,77645. Kita bulatkan 2,776. Inilah T tabel dari kelas B. Oke. Demikian penjelasan saya bagaimana caranya kita melakukan perhitungan manual ketika kita ingin menganalisis uji T ketika kedua kelompok variansnya tidak homogen. Di video selanjutnya, mari kita bahas analisis yang lain, yaitu analisis one way ANOVA atau ANOVA satu jalur. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.